Selamat sore kawan-kawan semua. Berjumpa lagi dengan saya Rati Rizky Nirwana. Kali ini adalah episode kedua dari Ngabuburit Seni Menata Hati bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukurema, Guru Besar Tasawuf di UIN Wali Songo Semarang sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Progresif Fatimah Al-Amin. Menyambung dari episode yang lalu, ini ada pertanyaan lanjutan yang masuk kepada tim kami, yaitu bagaimana sih tahapan-tahapan supaya kita bisa menuju taholli, tahalli, dan tajalli. Kita bisa simak penjelasan dari beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa baik yang tergabung dalam kawan Islam maupun yang lain, semoga Allah melindungi dan memberkahi kepada kita semuanya. Dalam pertanyaan yang kedua ini ada suatu pertanyaan bahwa dalam proses menuju taholli, tahalli, tajalli itu ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi di dalam ilmu tasawuf tahapan-tahapan itu disebut makom atau makomat. Makomat itu jamak dari makom. Sementara ada ulama yang menyatakan bahwa makom itu adalah satu stasiun, bukan stasiun kereta api, bukan stasiun spor, tapi station itu adalah tahapan-tahapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian makom itu apa? Makom itu adalah usaha manusia yang sifatnya permanen, sehingga seseorang yang melaksanakan makomat itu tidak boleh, kata ahli thariqah itu tidak boleh berpindah dari satu makom ke makom yang lain, kecuali kalau disuruh oleh sang mursyid. Mursyid itu adalah guru spiritual di dalam sebuah thariqah. Nah, ini di dalam menuju tajalli itu ada tahapan-tahapan. Misalnya tahapan menurut saya adalah adanya taubat. Taubat itu kembali ke jalan yang benar. Kemudian ada al-wara'. Wara' itu meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang remeng-remeng. Atau tarkul fudul walau kana halalan, meninggalkan yang berlebih-lebihan meskipun halal. Yang ketiga adalah az-zuhdu. Zuhud itu adalah sikap mental, bukan fisikal. Kalau dari segi fisik kita wajib untuk mencari ma'isyah, kita wajib untuk bekerja, kita wajib untuk mencari ilmu, kita wajib untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas sebagai tugas manusia, sebagai khalifatullah. Nah, zuhud itu adalah sikap mental, bukan fisikal. Jadi adamur rohbah, tidak terikat dengan masalah-masalah. Dalam terminologi zuhud adalah la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un, tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki sesuatu itu. Jadi hatinya netral, meskipun dia miskin tapi netral, tidak usah tergoda dengan masalah duniawi. Andai kata dia itu kaya, ya menikmati kekayaannya itu. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa btaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Jadi ataka itu adalah fi'il madi, jadi yang telah. Ataqallahu darul akhirah, untuk mencari pahala akhirat. Walatan sanasi baka minat dunia, dan jangan sampai melupakan bagianmu di dunia. Jadi semua harta itu diperuntukkan untuk sarana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan lupa untuk kehidupan di
dunia. Innallaha yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah sabar. Sabar itu menerima cobaan dari Allah SWT dengan tabah. Kemudian qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum, tapi ini harus dimaknai sebagai bahasa syariat, bahasa hakikat. Bahasa syariatnya kita perlu usaha. Bahasa hakikatnya adalah ya pasif. Kalau dalam Al-Quran sebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupi. Kemudian ridho. Ridho itu adalah menerima ketentuan Allah disertai rasa senang. Jadi kalau orang senang menerima takdir Allah, itu berarti pada tingkat ridho. Ridho di sini dibedakan dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu kan bahasa Arab. Ikhlas murni karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kalau ridho itu, kalau ikhlas bahasa Jawa adalah ridho. Jadi kalau ridho itu beda dengan sabar tadi. Kalau itu menerima takdir Allah disertai rasa senang, kemudian cinta kepada Allah dan sumber hambanya kepada umat manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah bisa dirinci? Bisakah makomat tadi dirinci dalam kehidupan sehari-hari ini sehingga memudahkan kepada kita untuk mengamalkannya? Nah, seperti tadi saya sebutkan, ada berapa tadi? Ada taubat, waro, zuhud, sabar, qanaah, ridho, cinta. Minimal ada 7 itu. Itu bisa dirinci. Seperti taubat. Taubat itu kembali ke jalan yang benar. Ke jalan benar, ke jalan yang lurus. Tapi syaratnya taubatnya bukan taubat kapok Lombok, tapi kapoknya adalah kapok gailo. Gailo itu enggak apik. Nah, taubatan nasuha itu syaratnya adalah menyesal atas perbuatan yang lalu, kemudian berjanji tidak akan mengulang, dan istiqomah dalam kebaikan. Jadi ini syarat penting dalam taubatan nasuha itu, yang dalam Al-Quran disebutkan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang tulus, tidak tergantung. Nanti kalau ada orang yang tergantung pada niatnya, itu nanti mengulang lagi. Nah, orang yang tobat itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya ini. Dan orang yang tobat itu akan menjadi tenang. Karena bahasa Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang mukmin, supaya kamu menjadi orang yang bahagia. Jadi bahagia itu adalah sesuatu yang saya tadi baca dalam WA, itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam agama. Nah, Hussein Nasr mengatakan bahwa orang yang hidup pada zaman modern ini dilanda oleh 3 penyakit. Yang pertama adalah hilangnya visi keilahian, kemudian kehampaan spiritual, kemudian stres. Kenapa orang itu stres? Karena banyak dosa. Jadi hilangnya visi keilahian, hilangnya visi keilahian itu visi ketuhanan. Nah, kalau orang itu sudah hilang visi ketuhanannya, maka menjadi menjadi hampa. Jadi jiwanya jiwa yang mendua antara iya dan tidak. Ya bicaranya sih biasa-biasa aja, tapi hatinya itu bisa kecewa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak dosa. Nah, dosa ini menjadi beban pada kehidupan manusia. Kalau hidup ini banyak dosa, ya insya Allah kita akan gelisah. Tapi kalau
di dunia ini banyak berlaku baik, berlaku santun kepada yang lain, insya Allah hidup kita menjadi bahagia. Nah, itulah rincian daripada makomat. Yang pertama adalah taubatan nasuha tadi itu, dengan syarat-syarat tertentu tadi, dan dosa itu menjadi beban dari orang-orang yang hidup pada masa modern ini. Yang pertama adalah hilangnya fisika ilahian, kemudian kehampaan spiritual, dan banyak dosa. Ini ditulis oleh Husain Nasr dalam Nistapa Manusia Modern. Bagaimana kawan-kawan? Sudah cukup jelas ya penjelasan beliau tadi? Bagaimana cara kita bisa menuju taholli, tahalli, dan tajalli? Kita bisa mencapai itu semua dengan melalui beberapa langkah berikut ini, yaitu yang pertama adalah taubat, yang kedua waro, yang ketiga adalah sikap mental zuhud, yang keempat adalah sabar, yang kelima qanaah, yang keenam ridho, dan yang terakhir adalah cinta pada Allah yang dapat diwujudkan dalam wujud kecintaan kepada makhluk-makhluk di sekitar kita. Untuk hari ini cukup sekian, dan sampai ketemu lagi pada episode-episode selanjutnya bersama kami di Ngabuburit Seni Menata Hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.